Demikian untuk mengurangi penderitaan mereka. Tidak beriman kata Nabi. Pada riwayat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah nabi yang dikasihi Allah karena keimanan yang sangat kuat dan ketakwaan yang sangat tinggi. Beliaulah yang dalam pencariannya menemukan keyakinan dan keimanan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, yang satu, yang maha kuasa dan maha besar. Kepada Allah telah Nabi Ibrahim menyerahkan diri secara bulat tanpa keraguan. Beliau berimanan tauhid yang kukuh tanpa disertai dengan kemusyrikan dan yang lain. Sehingga beliau menyatakan dalam surat Al-An'am ayat 79, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, dan aku bukan orang yang musyrik. Keberagaman Nabi Ibrahim yang bertumpu pada tauhid adalah keberagaman yang mencerahkan. Tauhid menginspirasi kita dalam kehidupan dan termasuk dalam berorganisasi untuk selalu menyandarkan diri kepada gerak dan usaha sebagai pengabdian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bersandar kuat pada tauhid, kita akan melahirkan kekuatan yang dahsyat, melakukan usaha-usaha yang bermanfaat dan unggul dan karya-karya yang hebat. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah untuk mencontoh Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguhnya pada diri Ibrahim dan keluarganya ada teladan yang baik bagi kamu, bagi orang-orang yang mengharapkan pahala Allah dan yang iman pada hari. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim adalah benar-benar hamba Allah yang beliau sangat meyakini bahwa setiap perintah Allah memiliki hikmah yang besar di baliknya. Oleh karena itu beliau menunaikannya dengan sangat baik. Suatu ketika ada perintah Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di lembah tandus yang sepi. Beliau laksanakan dengan penuh ketaatan yang akhirnya berujung dengan kebaikan yang besar. Di sana keluar air Zam-Zam sebagai daya tarik bagi manusia untuk menetap. Makalah jadilah sekarang sebagai kota Makkah Al-Mukarramah yang dikunjungi jutaan muslimin tiap tahun untuk berziarah kepada. Ketaatan pada perintah Allah dilakukan Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Walau sesulit apapun, melibatkan perasaan yang terdalam, beliau tetap melaksanakan. Ketika beliau diperintah Allah untuk mengorbankan anak tersayang Ismail, beliau pun dengan kasih, dengan penuh keyakinan melaksanakan. Walaupun akhirnya Allah mengganti kurbannya dengan biri-biri yang besar, beliau sudah tercatat dalam sejarah sebagai nabi yang sangat beriman kepada Allah dengan segenap jiwa raganya, mentaati perintah Allah dengan ketaatan yang luar biasa. Untuk menghormati dan mencontoh ketaatan Nabi Ibrahim, kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban dengan binatang ternak yang baik dan besar. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya dirinya sendiri. Maka makna ayat tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan perubahan itu adalah perubahan sosial, bukan perubahan individual, yaitu perubahan kondisi sosial dari suatu keadaan tertentu kepada tertentu yang lebih baik. Perubahan kolektif atau perubahan sosial akan terjadi jika anggota suatu masyarakat melakukan aktivitas untuk menjadikan kehidupannya lebih baik dan dinamis. Perubahan itu bisa dimulai dengan sesuatu yang sederhana, seperti berempati dan memberi bantuan kepada warga yang di lingkungan kita kesusahan dan kemiskinan. Bantuan tersebut bisa berbentuk natural dan bisa berbentuk juga pemberdayaan. Maka dalam konteks kesederhanaan tersebut dapat dikatakan bahwa perubahan yang dilakukan merupakan proses aktif menabur kebaikan di tengah kehidupan masyarakat agar memberi dampak pada perubahan. Islam mengajarkan kita umatnya untuk selalu berbuat baik dalam menjalani kehidupan keseharian sebagai bentuk menebar rahmat bagi sesama manusia. Kebajikan yang dilakukan kepada sesama manusia adalah merupakan kebajikan sosial yang menjadi faktor utama terwujudnya kemajuan suatu masyarakat.
Jika seseorang menebar manfaat pada seorang yang lain, berarti dia telah berkontribusi dalam proses perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Rasulullah mengatakan, sebaik-baiknya teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap temannya. Dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap tetangga. Hadirin yang berbahagia, kalau dapat saya simpulkan khutbah saya tadi adalah, pertama, perkokohlah tauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya tauhid sebagai sumber kekuatan kita. Tanpa tauhid hidup kita akan hampa dan rapuh. Kedua, perkokoh persatuan masyarakat, apalagi dalam tahun politik yang akan datang sebentar lagi menghadapi pemilu. Jangan sampai tercerai-berai akibat kepentingan politik yang berbeda. Kita tetap umat Islam harus mewujudkan persatuan dan kesatuan di antara manusia. Tiga, teruslah menebar kebaikan kepada sesama manusia sehingga kita menjalankan misi rahmatan lil alamin. Niscaya Allah akan memberi kemudahan dalam kehidupan kita bersama kita. Keempat, setiap perjuangan memerlukan pengorbanan, dan setiap pengorbanan melahirkan kesusahan, dan setelah kesusahan akan melahirkan kebahagiaan. Saya akan gagal. Perubahan ke arah yang lebih baik diperlukan dalam segala. Kemarin juga saum Arafah juga bertepatan dengan hukum di Arafah. Karena itu yang membahagiakan, yang menarik mereka hadir pada hari ini karena merasa mereka bahwa penentuan tanggal 28 Juni tepat dekat depan. Ya, pada intinya ada 4 poin. Pertama, kita harus beragama dengan baik, kuat kokoh beragama. Yang kedua, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, karena dalam tahun politik ini sangat luar biasa. Akan terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan politik, tapi tetap jangan menjadikan kita warga negara sampai tercerai-berai. Yang ketiga, teruslah berbuat baik kepada sesama untuk melakukan pertolongan bagi orang yang kekurangan, yang perlu pertolongan kita, baik harta, jiwa, maupun tenaga dan pikiran kita. Dan yang keempat adalah harus siap terus berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara. Walaupun dengan susah dirasakan, dan memang kita harus susah. Perjuangan itu harus susah dan akan lahir dengan kebahagiaan. 4 poin itu yang saya berikan pada organisasi dalam masyarakat. Kalau masyarakat yang sudah tingkat kemampuannya tinggi, ya mungkin sudah dibagikan di sana, tapi dibagikan di tempat-tempat yang bisa saja di packing ya, lalu disebarkan ke masyarakat saja. Dan bahkan yang kemarin COVID itu kita himbau jangan dipakai beli hewan, uangnya pakai memberi obat, menolong orang-orang yang sakit, dan juga termasuk memberi makan orang-orang yang tidak punya pekerjaan karena COVID. Itu kemarin itu himbauan PP. Nggak usahlah sembari lagi itu pada tahun ini. Lebih baik kita berikan pada kebutuhan mereka yang